Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, kami mohon lindungilah gerejamu senantiasa. Tanpa Engkau segala usaha manusia akan gagal. Luputkanlah kami dari segala yang jahat dan bantulah kami mencapai kebahagiaan abadi. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tentang Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu telah menduduki kursi Musa karena mengajarkan ajaran Taurat. Maka Tuhan Yesus mengingatkan para murid dan orang-orang yang mendengarkannya supaya menuruti apa yang dikatakannya, tetapi tidak menuruti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat disebut Tuhan Yesus sebagai orang yang mengikat beban berat tetapi tidak mau mengangkatnya dan malah justru meletakkan di bahu orang. Maka saudara-saudariku, juga di dalam hidup ini semoga kita tidak hanya berhenti di dalam kata-kata, namun juga mewujud di dalam tindakan kita apa yang diperintahkan Tuhan. Maka ketika saya pernah mendengar bahwa ada pertanyaan dari seseorang, kenapa orang Katolik itu jarang ada yang mau terlibat di dalam forum-forum debat iman, karena mungkin juga pemahaman bahwa kebenaran itu tidak hanya dikatakan tetapi dilakukan, dan ketika sudah dilakukan ya tentu tidak perlu diperdebatkan. Maka marilah bahwa kita menyadari iman kita juga terwujud di dalam tindakan, tidak hanya di dalam kebenaran-kebenaran yang terungkap di dalam kata-kata. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk tetap teguh di dalam Yesus, menuruti ajarannya dan melaksanakan perintahnya, sehingga kita tidak jatuh ke dalam kemunafikan, tetapi sungguh-sungguh taat setia kepadanya, mulai dari hati, pikiran, dan juga tindakan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua di peta perjuangan kita untuk senantiasa selaras dengan sabda Tuhan, baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.